Allah ridho ketika orang tuanya ridho, dan Allah itu benci kepada anak ketika orang tuanya benci kepada anak. Oleh karenanya kita memiliki anak yang baik, kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada yang tidak baik, maka kita sabar, kita didik dengan penuh pendidikan yang baik. Mudah-mudahan mereka akan menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimanallah, selaku khatib berkewajiban wasiat takwa kepada seluruh jamaah saudara kami yang hadir, terutama kepada pribadi, agar dari sisa-sisa umur yang Allah berikan, mari kita gunakan untuk meraih mutu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan meraih mutu takwa inilah kita akan diberikan kebahagiaan, kebaikan, ketenangan, dan ketentraman dunia dan akhirat. Dan dengan takwa inilah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimanallah, kali ini saya akan membawakan tema beberapa manfaat musibah atau bencana yang Allah berikan kepada manusia. Jadi sebagai manusia yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dia akan berkata bahwa apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berguna. Berbeda dengan manusia yang memang tidak berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Setiap kebaikan dia bilang penghormatan dari Allah. Ketika mendapat bencana dan musibah, dia bilang tidak ada manfaatnya, bahkan Allah sedang menghina dirinya. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakan dia dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi kemuliaan itu dengan diberikannya kebaikan-kebaikan oleh Allah menurut dia, padahal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat ke-16-nya, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila dia diberikan ujian oleh Allah, dibatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku sedang menghinakanku. Padahal bukan demikian. Justru kebaikan dan keburukan yang Allah berikan, musibah dan bencana yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya merupakan ujian dari Allah kepada kita. Ketika kita diberikan kebaikan, kita ucapkan Alhamdulillah dengan bersyukur. Maka ketika mendapat kita musibah, kita sampaikan bahwa kita ini innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita hadapi dengan penuh kesabaran, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau ciptakan kepada kami itu sia-sia.
Tidak ada yang mubazir begitu saja atau tidak berguna. Semua yang Allah ciptakan kepada kita itu semuanya berguna. Bahkan banyak bencana-bencana yang Allah berikan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, keberkahan, bahkan kita bisa kembali ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa manusia yang diberikan oleh Allah ujian itu sebagaimana Allah berikan di dalam Al-Qur'an firman-firman dan petunjuknya. Misalnya di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang nomor 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi oleh Allah? Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar imannya, dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Setelah diuji oleh Allah baru nampak mana orang yang baik dan orang yang tidak baik. Bahkan ada satu yang pernah dialami dari seorang manusia gara-gara dia kena musibah, ditabrak oleh kendaraan, dan akhirnya dia masuk ke rumah sakit selama 1 bulan tidak sembuh. Akhirnya dia punya rekening BCA dan BNI-nya habis, dan dia bilang kepada istrinya, "Mah, papa harus pulang walaupun belum sembuh." Tapi ketika itu istrinya bilang, "Papa tidak boleh pulang kalau belum sembuh." Kata suaminya, "Dari mana dananya lagi? Kami sudah tidak ada, sudah kehabisan dana." Tapi istrinya bilang, "Papa tidak boleh pulang kecuali sudah sembuh. Papa, mama ini sekarang masih punya perhiasan, mama masih punya kendaraan, mama masih memiliki segala sesuatunya. Tinggal mama jual, yang terpenting papa di rumah sakit, pulang ketika sembuh." Kemudian dia jual segalanya dan kemudian diberikan kepada suaminya, "Papa harus sembuh." 10 hari kemudian dengan pemberian rezeki yang diberikan oleh Allah melalui istrinya yang solehah, sembuhlah dia dirawat. Sebab dia bilang, istrinya bilang, "Kalau papa pulang belum sembuh, tidak ada yang namanya yang disebut dengan untuk membeli yang menjual kesehatan. Tidak ada toko kesehatan dan tidak ada dimanapun memberi kesehatan. Tetapi kalau perhiasan mama walaupun dijual, esok papa sudah sehat bisa membeli kembali. Kendaraan mama jual, maka kendaraan itu bisa dibeli kembali karena ada showroomnya, ada tokonya, ada tempat membelinya." Oleh karenanya semenjak itu setelah 25 tahun dia berkeluarga, baru mengetahui istrinya adalah istri yang solehah, istrinya adalah istri yang setia tanpa disuruh. Bahkan suaminya mau pulang dia bilang, "Jangan pulang, karena percuma mama pakai kendaraan, percuma mama pakai perhiasan kalau papahnya tidak sehat atau sakit." Makanya dia rela menjual segalanya. Padahal selama 25 tahun dia berkeluarga tidak merasakan keharmonisan, tidak mengatakan sesuatu yang didapati yang baik, keistimewaan dari istrinya. Tapi setelah dia mendapat musibah yang diberikan oleh Allah, dia mengetahui bahwa istrinya begitu setia kepadanya dan istrinya tidak mau suami itu pulang kalau belum sehat. Akhirnya dengan dia mendapat musibah sampai dia menyatakan, "Alhamdulillah dengan musibah yang kau berikan ya Allah kepada saya, ternyata saya sangat dicintai oleh istri saya dan saya mengetahui bahwa istri saya adalah seorang yang setia walaupun dalam kehidupan sementara 25 tahun ini biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah saya mendapat musibah, begitu diperhatikan setiap hari, aku ditunggu di rumah sakit. Begitupun dia mempunyai anak 5 orang, dia mengetahui betapa anak yang setia dan anak yang tidak setia. Anak-anak yang kulitnya malahan gelap datang tiap hari membantu orang tuanya dan menunggu di rumah sakit. Sementara anak-anaknya yang baik, ganteng dan diperhatikan tiap hari ketika dia sehat, tidak memperhatikan orang tuanya yang ada di rumah sakit. Malah pada akhirnya dia bilang bahwa sebenarnya dengan musibah yang Allah berikan, aku menjadi mengetahui mana anakku yang setia dan mana istriku yang setia. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan musibah ini tapi manfaat buat kami, kata dia. Yang kedua Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qata'nahum fil ardi umama minhumus solihun wa minhum duna dzalik
wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi manusia di muka bumi ini menjadi beberapa golongan. Ada di antara mereka yang soleh, ada di antara mereka yang tidak soleh, ada mereka yang baik, ada mereka yang tidak baik. Dan kami uji mereka dengan yang baik-baik, wassayiati, dan kami uji mereka dengan yang buruk-buruk. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka manusia kembali ke jalan yang benar. Nah, ini ujian dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita terima hari ini adalah merupakan ujian dari Allah. Ada orang yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang soleh kita ikuti, yang tidak soleh kita nasihati, maka dua-duanya akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dengan anak, ada yang sudah baik terhadap orang tua, ada yang tidak baik. Yang tidak baik tidak boleh kita membentak, memukul atau menjewernya, karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi anak yang kurang baik itu bagaimana kita doakan, kita maafi, kita santuni, dan kita mintakan ampun kepada Allah. Karena dalam sabda Nabi bahwa Allah itu bagaimana keredoan orang tua terhadap anak, Allah ridho ketika orang tuanya ridho, dan Allah itu benci kepada anak ketika orang tuanya benci kepada anak. Oleh karenanya kita memiliki anak yang baik, kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada yang tidak baik, maka kita sabar, kita didik dengan penuh pendidikan yang baik. Mudah-mudahan mereka akan menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita menginginkan kebaikan yang Allah berikan, tinggal kita meraih mutu takwa dengan keimanan yang kita miliki. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hukum mereka disebabkan pekerjaan mereka sendiri. Jadi apapun yang kita terima hari ini adalah hasil perbuatan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kepada amaliyah kita. Mudah-mudahan makanya dari saat ini mari bersama kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita berjuang di bawah ridhonya Allah, dan mudah-mudahan kita berjalan di bawah ridhonya Allah. Kita akan mendapat ridho dari Allah dan diberikan keberkahan dari langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai janji-janjinya di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan saya dan kita yang hadir semua ketika menerima musibah dan bencana dari Allah, kita ambil manfaatnya. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang baik kita syukuri, dan yang tidak baik bukannya kita kembalikan kepada Allah, malah kita mencaci maki diri sendiri dan mencaci maki takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui uraian khutbah kali ini membuahkan satu amal yang baik dan membuahkan ilmu yang manfaat, sehingga kita mendapat musibah, kita sabar, kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita mendapat kebaikan, kita bersyukur, kita kembalikan kepada Allah. Justru dengan bersyukur kita mendapat pahala, dan bersabar pun kita mendapat pahala. Dan dengan uraian khutbah ini kita meyakini bahwa kehidupan itu yang baik dan yang buruk adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali yang baik dibilang barokah dari Allah, kebaikan dari Allah, kemudian yang buruk dibilang dicaci, dimaki, dan tidak diterima oleh kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan segala perbuatan yang kita terima, yang diberikan takdir oleh Allah, kita terima secara baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan insan yang bertakwa, insan yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan hidup kita sekali di dunia bermutu di hadapan Allah, bermutu di hadapan manusia, dan mudah-mudahan hidup kita sekali betul-betul berguna bagi kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu membawa kita menuju jalan yang baik dan menolong kita untuk meninggalkan durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Faya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jamaat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asok. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.